بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada halaman 68, bab jawazul intisab ila salaf wa talaqqubi bis salafiyah. Bab bolehnya bernisbat kepada salaf. Misalkan antum mengatakan ana salafi, ya, nisbat kepada salaf. Wa talaqqub, bolehnya berlaqab dengan as-salafiyah. Misal antum mengatakan dakwah kami ini adalah dakwah salafiyah, itu diperbolehkan. Minal ma'ruf anna da'wa ila ittiba'is salaf aw da'wa ila salafiyah innama hiya da'watun ilal islamil haqqi. Termasuk perkara yang sudah diketahui bahwasanya dakwah kepada ittiba'is salaf, dakwah kepada ittiba'is salaf, aw da'wa ila salafiyah atau dakwah kepada salafiyah, innama hiya da'watun ilal islamil haqqi. Sesungguhnya ia adalah dakwah menuju Islam yang hak. Jadi Islam yang murni adalah salafiyah. Oleh karenanya sebagian para ulama kita, sebagian masyayikh kita yang pernah Anda dengar dari rekaman suara mereka, seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau mengatakan al-Islam huwas salafiyah, was salafiyah hiyal Islam. Demikian juga Anda dengar juga suara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada di YouTube. Beliau mengatakan yang sama, al-Islam huwas salafiyah, was salafiyah hiyal Islam. Kalau yang masyhur dulu dari kalangan para ulama di zaman dahulu seperti Al-Imam Al-Barbahari, beliau mengatakan apa? As-sunnah hiyal Islam wal Islam hiyas sunnah, ya. As-sunnah hiyal Islam wal Islam huwas sunnah. Itu yang masyhur dari Al-Imam Al-Barbahari. Kenapa? Dikarenakan agama Islam yang murni, Islam yang hak adalah dakwah salafiyah itu sendiri. Sehingga ketika seseorang mengajak kepada dakwah salafiyah, sebenarnya bukan mengajak kepada kelompok tertentu, bukan pemahaman tertentu, bukan wahabi, bukan radikal, bukan pengajian tertentu. Sebagian orang salah dalam memahami ketika diajak ke pengajian dakwah salafiyah, mereka memahami dakwah salafiyah itu aliran. Bukan, salafiyah itu adalah agama Islam itu sendiri. Terus bagaimana banyaknya orang-orang yang tidak mau menerima dakwah salafiyah? Itu dikarenakan mereka sudah terpengaruh dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada, sehingga ketika diajak kepada Islam yang murni, berat bagi mereka. Wa ila sunnatil mahdhah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada sunnah yang murni. Wa da'watun ilal audati ilal Islam, dan dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kembali menuju Islam, kama unzila 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqau anhu ashabuhul kiram ridwanullahi alaihim, dan diterima oleh para sahabat yang mulia. Fala syakka anna hadhihi da'wah da'watu haqqin, maka tidak diragukan lagi bahwasannya dakwah ini, dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang benar,
wal intisab ilaiha haqqun, dan bernisbat kepada dakwah salafiyah adalah hak, benar, ya. Dan itu dibolehkan seseorang bernisbat kepada dakwah salafiyah. Kalau dulu ya ikhwan, masalah nisbat kepada dakwah salafiyah ini, kalau dulu ada kajian, judul kitabnya Irsyadul Bariyah. Irsyadul Bariyah, ana agak lupa lengkap kitab itu tadi judulnya. Kopernya biru, cetakan Darul Asar, takdimnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Penulisnya Hasan bin Qasim Ar-Raimi. Hasan bin Qasim Ar-Raimi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu itu ke Indonesia ini. Kalau tidak salah ke Kuningan, Purworejo, Magetan, beberapa tempat dikunjunginya. Ya. Nah, buku itu lumayan bagus. Ya, karya Hasan bin Qasim Ar-Raimi. Seingat anak sekitar berapa, atau 110.000 kalau tidak salah, di Al-Wadi banyak dijual. Sudah ada audionya sih sebenarnya kajiannya. Wa qad kana li a'immatil Islam min ahli sunnah al-athar al-kabir fi da'wah ila sunnah. Dan sungguh bagi para a'immatul Islam min ahli sunnah al-atharul kabiru fi da'wah ila sunnah, bagi para ulama Islam ini tadi dari kalangan ahli sunnah, mereka memiliki al-atharul kabir, pengaruh yang besar di dalam mendakwakan kepada sunnah. Maksudnya para ulama yang ada di zaman dahulu, a'immatul as-sunnah, a'immatul Islam, itu punya pengaruh yang besar dalam mengajak kepada sunnah. Wal audah ila tariqatis salaf wa manhajihim, dan di dalam mengembalikan kepada metode salaf dan manhaj as-salaf. Wal iqtida bihim, serta mencontoh bihim salaf. Wa min haula'il a'immah, dan di antara mereka para ulama tersebut imamu ahli sunnati wal jamaah, imam ahli sunnati wal jamaah. Siapa itu? Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wal Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Yang kedua, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Untuk Imam Ahmad bin Hanbal ma'ruf ya, ma'ruf. Untuk Ibnu Khuzaimah juga ma'ruf keimaman beliau. Bahkan sebagian melakopi Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah ini Imamul A'immah. Imamul A'immah. Coba antum ambilkan, kalau tidak salah itu ada lakop Imamul A'immah. Wal Imam Abu Bakar Muhammad ibnu Husain Al-Ajurri, dan juga Al-Imam Abu Bakar Muhammad ibnu Husain Al-Ajurri, yang dikenal dengan Al-Imam Al-Ajurri, penulis kitab Syariah karya Al-Ajurri. Wal Imam Abu Abdullah Ibni Battah Al-Ukbari, dan juga Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Battah Al-Ukbari. Nah, untuk Ibnu Khuzaimah ini dilakopi oleh sebagian para ulama dengan lakop Imamul A'immah, imamnya para ulama. Namun yang anda dengar rekaman suara dari Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, untuk lakop seperti ini terlalu hulu, kata beliau, terhadap Ibnu Khuzaimah, ya, terhadap Ibnu Khuzaimah. Al-Muhim, kitab yang terkenal pembelaan beliau terhadap sunnah dan berupaya untuk mengembalikan kepada manhajus salaf adalah kitab Tauhid wa Itsbat Sifatir Rabb Azza wa Jalla. Di sini banyak beliau membantah Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah di buku ini. Dicetak 2 jilid. Ibnu Battah Al-Ukbari. Ibnu Battah Al-Ukbari. Beliau punya buku namanya Al-Ibanah.
Al-Ibanah, Ibanatul Kubra, karya Ibnu Battah Al-Ukbari. Dua jilid. Ada syarahnya, yang mensyarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Untuk Al-Ajurri, dia punya kitab syariah. Ada syarahnya, syarah yang masyhur yang beredar di Indonesia ini sudah masuk, syarahnya Syekh Rabi Al-Madkhali, 4 jilid, cetakan Darul Miras Nabawi. Di rumah ana ada, waktu itu masih ana beli harga 850.000. 4 jilid 850.000. Nggak tahu sekarang, mungkin 1 juta lebih. Ya. Untuk Ibnu Battah ini punya enggak kita syarahnya? Syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, kayaknya nggak punya ya. Ya. Wal Imam Abul Qasim Ismail Ibnu Muhammad Al-Asbahani. Abul Qasim Al-Asbahani. Kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ini para ulama yang dikenal banyak pembelaan dan difa terhadap dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan juga upaya untuk mengembalikan ke mazhabus salaf. Summa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti lagi juga para ulama yang berupaya untuk mengembalikan ke mazhabus salaf, Ibnu Taimiyah. Wa tilmidhuhu al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Qayyim. Summa Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Wa a'immatud da'wah min ba'dihi, dan juga para a'immatud da'wah yang datang setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari anak keturunan beliau, seperti Syekh Sulaiman, Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, sampai seterusnya. Diikuti para ulama yang kemarin-kemarin seperti Muhammad bin Ibrahim, Abdurrahman Sa'di, ya, Ahmad bin Yahya An-Najmi, Muhammad Aman Al-Jami, ya, yang ada di Saudi Arabia. Kemudian Hafidh Al-Hakami. Ini berupaya untuk mengajak, menyebarkan dakwah salafiyah. Kemudian yang diikuti juga para ulama yang setelahnya seperti Abdul Masin Al-Abbad, Shalih Al-Fauzan, Shalih Al-Haidan yang kemarin meninggal, Ubaid Al-Jabiri yang kemarin meninggal, ya, Rabi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, dan masih banyak para ulama yang lain yang mereka berupaya untuk mengembalikan dakwah ini tadi kepada dakwah salafiyah sebagaimana dahulu, dan dibuktikan oleh mereka dengan cara mereka mengajarkan kepada umat kutub-kutub salafiyah. Lihat banyak khidmatnya mereka. Antum kalau misalkan ada di sebagian telegram ya, seperti Syekh Zaid Al-Madkhali, anda lihat rata-rata kitab yang diajarkan sama beliau adalah kitab-kitab usul dari para ulama salaf zaman dahulu, syuruhatnya. Demikian juga Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kadang tidak didapati di sebagian para masyayikh yang lain yang mengajarkannya, tapi didapati pada mereka. Ini upaya untuk mengembalikan umat ini kepada dakwah salafiyah di tengah-tengah banyaknya pemikiran Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jangan antum anggap apa yang disebutkan oleh para ulama tentang pemikiran Asy'ariyah, Maturidiyah itu tidak ada di zaman sekarang. Sekitar beberapa tahun yang lalu, sebelum Habib Rizik ke Saudi Arabia, itu Habib Rizik menghadiri muktamar di Kenya, ya, di Kenya. Nah, setelah dia pulang dari muktamar di Kenya, itu dihadiri seluruh tokoh dunia, dari tokoh-tokoh Sufiyah. Setelah dia pulang dari Kenya, ya, dia ada ceramah lebih kurang berapa menit gitu. Dengan tegas dia mengatakan bahwasannya Salafi, Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Alasan yang pertama, ada prinsip tajsim. Nanti anda carikan, antum di YouTube, antum dengarkan. Tidak lama dari muhadhar ini tadi, kemudian ada masalah di Indonesia yang kemarin dia ke Saudi Arabia, ya. Makanya kayak dibully gitu loh. Kemarin ngata-ngatain Saudi Arabia.
sekarang berada di Saudi Arabia. Dan Anda lihat dengan tegas dia mengatakan bahwasannya Salafi Wahabi kalau mau dimasukkan ke dalam Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, maka jangan punya pemahaman tajsim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mereka-mereka yang mengatakan Ahlus Sunnah, yang menetapkan sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan apa? Menjasadkan Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Ya. Itu menggegerkan ketika terjadi muktamar di Kenya kemarin. Itu dihadiri banyak tokoh, ya. Mimma adda ila zuhuri ittijahi salafiyyin ala marrit tarikh yastasqi ususa dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa siratis salafis salih minas sahabati wat tabi'in. Dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan munculnya arah salafi atau tujuan seorang salafi, ya, tujuan salafi, arah patokan salafi berdasarkan atau sesuai dengan perjalanan sejarah yastasti, yang diambil atau yang mengambil prinsip agamanya dan akidahnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta sirah para salafus salih minas sahabah wa tabi'in, serta sirah dari kalangan salaf as-saleh berupa sahabat dan tabi'in. Maksudnya gini, munculnya para ulama ini tadi, mereka berupaya untuk mengembalikan dakwah ini tadi kepada dakwah yang bersumber sebagaimana dulu Rasulullah SAW mendakwakan kepada para sahabat. Dengan adanya para ulama ini tadi, itu bisa apa? Bisa menyebabkan mimma adda ila zuhur ittijahi salafiyyin, bisa menyebabkan munculnya arah bagi seorang salafi. Arah yang bagaimana? Ya, arah yang bisa dia mengambil usus dinihi, bisa mengambil istisqa, ya, bisa menyerap prinsip agamanya dan akidahnya dia dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita sudah tahu adanya ulama-ulama ini tadi, antum kan bisa terarah kan, sehingga siapapun yang mengambil dari arah para ulama ini tadi, berarti dia bisa berjalan di atas manhajus salaf. Kalau seandainya antum mengambil dari mereka-mereka ini tadi, maka itu petanda selamat. Tapi kalau antum mengambil dari orang yang bermusuhan dengan mereka dalam bab akidah salafiyah, maka akidah apa yang antum dapatkan? Ya. Bisa jadi antum akan terbawa pemikiran Asy'ariyah dalam keadaan mereka mengaku dakwah salafiyah. Antum ambilkan kitab di belakang papan tulis Az-Zawajir Anik Tirafil yang 4 jilid, ambil 1 jilid. Ana sebut contoh misalkan Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Asy-Syafi'i. Ini orang Syafi'i mazhabnya, Asy'ari akidahnya, sangat membenci dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sangat membenci dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini buku bagus, ya, Ana bukan iklan, ini buku bagus, ya. Tapi penulis ini tadi, penulis ini akidahnya Asy'ariyah dan termasuk yang benci dan memerangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Difahami? Terus kenapa ada di Darul Hadis? Kata Syekh Mukbil, buku dalam masalah kabair paling bagus ini. Nah, ini tuh bukunya Syafi'iyah, ya, bukunya ulamanya Syafi'iyah, ya. Nah, antum kalau mau bantah orang-orang yang mazhab Syafi'i, ya, misalnya haramnya musik, ya, ternyata yang mengharamkannya, yang membolehkannya kiai mazhab Syafi'i, antum bisa pakai kalamnya dia. Inilah ulama Syafi'iyah seperti itu. Difahami? Ya. Kitab ini lebih bagus dibanding kitab Az-Zahabi. Kenapa? Karena lebih lengkap. Kata Syekh Mukbil, ini lebih bagus, lebih lengkap. Isinya hadis-hadis, ya, hadis-hadis dalam masalah kabair dan yang lainnya. Tapi secara dakwah dia memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Difahami? Maksudnya itu tadi. Ini cuman informasi, Mas. Tidak setiap buku yang ana beli itu semuanya akidah salafi, tapi sudah diseleksi, ya. Yang bagus sudah dibeli, ya. Dalam artian ada yang Asy'ariyah,
ada yang ya namanya di zaman dahulu kan kadang kebanyakan orang-orang mazhab Syafi'i itu ada pemikiran Asy'ariyah ya. Namun di kalangan mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang-orang yang dikenal difa dengan sunnah, sehingga mereka tadi walaupun ada gubar Asy'ariyah, ada pemahaman sedikit Asy'ariyah, mereka dikasih udzur oleh para ulama. Difahami? Seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar An-Nawawi, kalau tidak salah ada buku kemarin bantahan terhadap Syarah Sahih Muslim Nawawiyah. Ya enggak tahu. Kalau nggak ada tolong jawab. Yang jelasnya Anda sudah beli, Anda umroh kemarin Anda belikan. Judulnya Ta'aqubat ala Syarah Sahih Muslim. Seperti An-Nawawi, ini punya pemahaman Asy'ariyah. Ya. Namun para ulama mengatakan An-Nawawi ya, minal ulama. Ya, minal ulama. Insyaallah beliau salafi. Ya. Walaupun ada yang mengatakan apakah akidahnya Nawawi salafi atau Asy'ari dan yang lainnya, tarik ulur di kalangan para ulama. Al-muhim, pernah ditanyakan kepada Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i di salah satu pertanyaan yang terekam, sempat Anda dengar suara itu. Pertanyaannya adalah, ya Syekh, limadza tuhadzirun minal ikhwanil muslimin, disebutkan tokoh-tokohnya, wala tuhadzirun min An-Nawawi wa Ibnu Hajar ma'a annalahuma akhta'an fil aqidah. Lebih kurang gitulah pertanyaan. Ma'a annalahuma akhta'an fil aqidah. Kata Syekh Mubil, ay na'am ayyuhal ikhwah. Kada syakhsu yadhak min rukbatihi. Ini pertanyaan hampir-hampir membuat orang itu tertawa sampai ke lututnya. Maksudnya terbahak-bahaknya tadi. Kata beliau, Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang muhaddits, ya, alim. An-Nawawi, seorang faqih. Kata Syekh Muqbil, wal ulama yaqulun idza akhta al-alimu fal khata' yughmar fi hasanati. Kalau seorang alim itu keliru, maka kesalahan tadi dilebur dalam kebaikannya. Wa amma, disebutkan Ali At-Tantawi, disebutkan beberapa tokoh, diantaranya Ali At-Tantawi beberapa itu tadi. Nah, kemudian tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin, ya, mau disamakan dengan Syekh bin Baz, wahuma la sawa, mereka berdua aja tidak sama, apalagi mau disamakan dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Lebih kurang maknanya seperti itu yang disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Sehingga hukum dalam masalah ini tadi dikembalikan kepada para ulama. Seperti ya ikhwan Ibnu Hazm ada intiqad dalam masalah akidah. Ibnu Abdul Hadi, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan Ibnu Hazm jahmiyun jild, jahmi tulen. Ya. Ana baca keterangan dari Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali. Ya, kata Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali, Ibnu Hazm yudafi anid da'wah as-salafiyah, yudafi anis sunnah. Nah, sehingga ketika seseorang ada akhta, ya, namun dikenal ada difa anis sunnah, nah difa'nya ini tadi bisa membuat para ulama menghargai mereka. Difahami? Kalaupun sebaliknya dia dikenal keilmuannya yang luar biasa, namun ternyata tidak ada difa dari terhadap sunnah, walaupun dia seorang usuli, seorang faqih, muhaddits sekalipun, maka biasanya bisa menyebabkan mereka dikeluarkan dari sunnah. Difahami? Itu menunjukkan besarnya pengaruh seseorang tatkala yudafi anis sunnah, membela sunnah. Kemudian wattabi'in lahum min ahlil qurun ats-tsalatsa al-mashhud lahum bil khairiyah, serta dari generasi tabi'in, ya, yang generasi tabi'in lahum, yang mengikuti mereka dari generasi, 3 generasi yang utama yang disaksikan oleh Rasul bil khairiyah, dengan kebaikannya. Rasul mengatakan apa? Kata Rasul, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Wa yuqawimu kulla tayyarin yadda'i atau kulla tayyarin bid'i yakhruj an hadhil usus.
yuqawim kulla tayyar. Ya. Mereka tadi, ya, orang-orang yang mengikuti para ulama ini tadi akan menghadapi, yuqawim, melawan, menghadapi kulla tayyar, setiap pemikiran bid'ah, yakhruj an hadil usus, pemikiran bid'ah yang keluar dari prinsip ini tadi. Idza urifa dzalik fa na'udu ila al-unwan. Kalau kita sudah tahu hal tersebut, maka kita kembali kepada judul, wa huwa jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bis salafiyah. Apa judulnya? Bolehnya bernisbat kepada salaf dan berlaqab dengan salafiyah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la aibah, tidak ada aib, ala man azhara madhhab salaf, bagi orang yang menampakkan madhhab salaf, wantasaba ilaihi, dan bernisbat kepada salaf, wa'taza ilaihi, ya, dan bersandar, penyandaran kepadanya, bukan aib bernisbat dan bersandar kepada salafiyah. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib menerima yang demikian itu dari orang tersebut. Fa inna madzhab salaf la yakunu ila haqqan, dikarenakan madzhab salaf tidaklah melainkan kebenaran. Difahami? Ya. Jadi bukan aib seseorang bernisbat kepada madzhab salaf. Ya. Wa qala as-Sam'ani fil Ansab, berkata as-Sam'ani dalam Al-Ansab, as-salafi bi fathis sin, as-salafi wal lam salafi wa fi akhiriha alfa, hadhihi nisbah ila salaf, ini nisbat kepada salaf, wa intihali madzahibihim ala ma sami'tu minhum, wa intihal madzahibihim, serta berupaya untuk menyerap mazhab mereka sesuai dengan apa yang ala ma sami'ta minhum, sesuai dengan apa yang kau dengar dari mereka. Wa qala Ibnu al-Athir, berkata Ibnu al-Athir, akiba kalamas Sam'ani as-sabiq, kata Ibnu al-Athir, wa urifa bihi jamaah, dan dikenal dengannya jamaah. Dalam artian apa? Salafiyah itu dikenal dengan istilah lain apa? Jamaah. Wa atlaqa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laqab as-salafiyah fi ba'di musannafatihi ala ulaika alladziina qalu bi qauli salaf fil fawqiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengitlakkan laqab salafiyah pada sebagian karya tulis beliau terhadap mereka-mereka yang mengatakan seperti itu, yang berpendapat dengan qaul salafiyah fil fawqiyah, pada bagian atas. Difahami? Maksudnya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengitlakkan, menggolongkan orang-orang yang berpendapat dengan qaul salafiyah, berkeyakinan dengan keyakinan as-salafiyah, diposisikan fil fawqiyah, pada tarapan atas. Difahami? Wa qala az-Zahabi, falladhi yahtaj ilaihi al-hafidhu ayakuna taqiyan zakiyan salafiyan. Lihat ya, Az-Zahabi mengatakan apa? Yang dibutuhkan oleh seorang al-hafidh, seorang hafidh, al-hafidh di sini bukan hafal Al-Quran, bukan ya, maksudnya seorang ahlul hadis, adalah dia seorang yang taqi, zaki, dan salafiyan. Wa qala rahimahullah anid Daruqutni, berkata beliau Az-Zahabi meriwayatkan dari Al-Imam Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni mengatakan, walam lam yadkhul ar-rajulu abadan fi ilmil kalam walal jidal wala khadha fi dzalika bal kana salafiyan. Seseorang itu selama-lamanya tidak boleh masuk dalam ilmu kalam, tidak boleh jidal, ya, wala khadha fi dzalik, tidak boleh berdalam-dalam berbicara dalam masalah itu tadi, membahasnya, bal kana salafiyan, bahkan dia adalah selayaknya seorang yang salafi. Maksudnya apa? Seseorang itu kalau tidak masuk dalam ilmu kalam, tidak suka jidal dan yang lainnya, sudah tidak berdalam-dalam dalam membahas ilmu kalam, bal kana salafiyan, itu menunjukkan dia adalah seorang yang salafi.
Qultu, kata Syekh Abdul Salam, qultu fi asrina al-hadir atlaqa hadhihi nisbah wa hadzal laqab ulama afadil urifu bitamassuk bis sunnah wa dzab anha. Di zaman sekarang, zaman kita sekarang ini, laqab atau penisbatan ini ya, diitlakkan, dipakai oleh ulama afadil yang dikenal dengan tamasuk ya, dengan sunnah dan pembelaannya dengan sunnah, ka Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, seperti Syekh Abdurrahman Al-Muallimi. Tahu antum? Abdurrahman ibnu Yahya Al-Muallimi ya, Al-Yamani, sebenarnya orang Yaman dia. Beliau ini punya mu'alafat ya, banyak karya tulis beliau, sudah dicetak ya, sekitar kalau tidak salah, kalau total semuanya itu kalau dirupiahkan satu paket sekitar hampir 3 jutaan atau 3 juta lebih, sekitar gitu. Dikenal dengan Abdurrahman ibnu Yahya Al-Muallimi, dan dia ini termasuk orang yang memerangi pemikiran Jahmiyah. Di antara Jahmiyah yang dibantah oleh dia, Muhammad bin Zahid Al-Kautsari ya. Abdurrahman Al-Muallimi punya buku namanya At-Tankil. At-Tankil ya. Di situ dia membantah habis-habisan pemikiran Jahmiyahnya Muhammad bin Zaid Al-Kautsari. Kitab ini tadi dita'liq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya. Al-Muallimi di dalam kitabnya Al-Qaid ila Tashihil Aqaid ya. Wa Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qudwa Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz, dan juga Syekh bin Baz fi risalati tanbihat hama alama katabahu Muhammad Ibnu Ali As-Sabuni fi sifatillah. Buku Syekh bin Baz ya, namanya apa? Tanbihat hama alama katabahu Muhammad Ibnu Ali As-Sabuni fi sifatillah azza wajalla. Difahami maksudnya apa? Laqab pernisbatan salafiyah atau salafi ini di zaman sekarang juga dipakai oleh para ulama. Di antaranya siapa? Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, dan juga siapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang menyatakan berkaitan dengan laqab salafiyah ini bisa dipakai istilah ini tadi. Difahami? Antum lihat di situ. Syekh bin Baz punya buku namanya Tanbihat Hama, tanbih yang penting terhadap apa yang telah ditulis oleh Muhammad Ibnu Ali As-Sabuni fi sifatillahi azza wajalla. Muhammad Ibnu Ali As-Sabuni hadzal rajul sufi ya, sufi. Ini bukunya Muhammad Ibnu Ali As-Sabuni ya kawan, dia punya buku tafsir, seingat anak judulnya Tafsir Ayatul Ahkam. Dulu ketika di Yaman ada kawan orang Manado kalau tidak salah, namanya Yunus. Belilah dia dari maktabah 2 jilid. Nah, bagus, Nur, bagus buku ini. Anda bilang, buku ini sudah penulisnya ditahdir sama Syekh bin Baz. Masa? Nah, antum kalau bab ini tidak usah ragukan lagi. Nah, saudari, ini bantahan Syekh bin Baz. Buku ini anak dengar dengan telinga anak sendiri. Ada ustadz ceramah di Aqabah 7, Aqabah 3 ini, ya, di Aqabah 3 ini ada pelajaran tafsir. Ya. Ketika itu anak sholat situ maghrib, anak malas balik ke rumah. Anak dengar ceramah itu, dia Aqabah 3 itu. Pelajaran tafsir. Tafsir apa? Tafsir karya Muhammad Ali As-Sabuni. Ya. Entah dari mana ustadz itu tadi. Ya. Di antaranya itu tadi. Seluruh buku karya Muhammad Ibnu Ali As-Sabuni tidak usah antum baca, tidak usah antum beli, kecuali mau bantahan. Terus gimana kalau didapat yang jual? Yang jual itu cuma cari keuntungan. Ya. Buku Ahlul Ahwa'i wal Bid'ah pun dijual. Enggak, bukan salafi, sufi. Yang mentahdirnya siapa? Syekh bin Baz. Itu zaman dahulu, karena dia hidup di zaman Syekh bin Baz. Kemudian diikuti para ulama yang setelahnya yang mengkritiki Muhammad Ali As-Sabuni. Difahami? Jadi jangan heran antum. Tinggal di mana dia? Di Mekah. Di Mekah, bukan di Tarim atau Hadramaut, di Mekah. Difahami? Ya. Muhammad ibn Ali As-Sabuni. Wa qad su'ila Asy-Syaikh Abdul Aziz hadha su'al. Syekh bin Baz pernah ditanya dengan pertanyaan ini. Ma taqul fi man tasamma bis salafi wal athari hal hiya tazkiyah? Bagaimana pendapat engkau terkait dengan orang yang bernama dengan salafi, bernisbat dengan salafi atau al-athari,
apakah itu disebut dengan tazkiyah? Ada di sini. Dimas Al-Athari. Antum apa? Belum ada. Mus'ab Ujang As-Salafi, Ujang Al-Athari. Ujang. Enggak, masih Al-Makarti itulah. Al-Makarti itulah. Ya, kalau dulu kita awal-awal anak mondok ya, awal-awal kenal dakwah salafian, banyak sekali ikhwan. Siapa itu? Fulan Al-Athari. Ada Abu Yusuf Hamzah. Abu Yusuf Hamzah Al-Athari. Ada Abu Hamam Al-Athari. Ya, sekarang hilang, tidak tahu lakopnya kemana. Ya, masih Abu Hamam Al-Athari juga. Mobil antum sudah dibalik kan belum? Sudah. Ya, sudah itu tadi. Misalkan Nasihin Al-Athari, ya. Misalkan Ujang Al-Athari, boleh apa enggak? Ataukah itu termasuk tazkiyah? Fa'ajaba rahimahullah. Beliau Syekh bin Bas menjawab, in kana shadiqan annahu athari, kalau memang shadiq, betul-betul dia athari, au salafi la ba'sa, atau memang dia betul-betul salafi, tidak masalah. Mithlu ma kana salaf yaqulun, sebagaimana dulu salaf mengatakan fulan salafi, fulan athari. Tazkiyatun la budda minha, tazkiyatun wajibah. Itu tazkiyah yang harus, wajib. Ya enggak? Enggak masalah. Contoh misalkan, ya, Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, gitu kan? Di buku itu kan Al-Athari. Nah, misalkan Abu Albani Al-Makarti Al-Athari As-Salafi. Enggak masalah. Ya. Sedikit lagi ya. Namun di situ ya kawan, ada faedah disebutkan. Kata Syekh Abdus Salam ini tadi, lakinnal afdol, akan tetapi yang lebih afdol, alla yutliquhal insanu ala nafsihi. Nah, yang lebih afdol, seseorang itu jangan menggunakannya untuk diri dia. Difahami? Biarlah orang lain gitu loh. Masa Mas Ujang Ujang Al-Athari. Difahami? Itu yang afdol, enggak haram, enggak masalah, tapi lebih afdol. Likaila yusuf bi annahu tazkiyah, supaya jangan sampai disifati itu terkesan apa? Rekomendasi diri sendiri. Ujang bilang Ujang Al-Athari. Lakin idza atlaqaha ghairuhu fala ba'sa. Namun kalau orang lain ya yang menggunakannya fala ba'sa. Wa kanat tasmiyatan sahihatan wa mutabaqan li ma'naha. Maka kondisinya adalah tasmiyah yang benar, mencocoki maknanya. Lakin ma yatahaddats an nafsi anal athari anas salafi. Namun tidak perlu dia mengatakan tentang dirinya ana al athari anas salafi. Ya, itu tadi. Au yaqul fi muallafihi, atau dia mengatakan fi muallafihi, karya tulisnya, ana fulan ibnu fulan al athari as salafi. Kenapa? Khasyata an tadkhula fil abwab allati la tuhmad. Khawatir ya masuk pada bab-bab yang tidak terpuji. Apa misalnya ujub ya, rekomendasi diri sendiri. Ada yang contoh kalau karya tulis yang anak tahu ya, sebenarnya banyak, tapi yang ingat aja malam ini, yang ingat tuh Fauzi Al-Athari, Fauzi Al-Bahrain Al-Athari, ya, Fauzi Al-Athari, Ali ibnu Hasan, Ali ibnu Abdul Hamid ibnu Hasan apa Al-Halabi Al-Athari. Ada beberapa lah, banyak dari Yaman juga. Kalau Yaman enggak pernah dengar anak. Ya, mereka pakai kabilah. Enggak adaan, biasanya kabilah. Itu didapati di sebagian masyayikh ya. Kalau ustaz siapa? Antum tahu? Keren. Di Indonesia. Anak cuma tahu Abu Hamam Al-Athari sama Abu Yusuf Hamzah Al-Athari itu deh. Ya enggak? Yang disebut Al-Athari. Nggak tahu, kalau yang lain nggak tahu. Kemudian di sini kita lanjutkan sedikit lagi. Lidzalika ma wajadna fi rasail Syekh Ibn Baz annahu yaqulu ana salafi. Oleh karena itu kami tidak mendapati pada buku-buku Syekh bin Baz dia mengatakan aku salafi. Ya, ana al-athari, ana salafi, ana athari. Ma'a annahu nasara hadhil aqidah wa bayyana anna mukhalifiha min ahli al-ahwa'i wal bidah. Dalam keadaan bahwasanya beliau ini Syekh bin Baz telah menolong akidah salafiyah dan menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menyelisih akidah salafiyah termasuk ahlul ahwa'i wal bidah. Wa kadzalika al-masyayikh al-kibar ma najidu
ahadan minhum yaqul, kita tidak mendapati seorang pun dari kalangan mereka mengatakan anal athari, anas salafi, ana kaza. Ya. Lakin law ahadun atlaqa hadhil asma' alaihim fayakunu hadzal amru jaizan. Namun kalau dia mau itlakkan lafaz ini pada diri dia, itu boleh-boleh saja, cuman hati-hati, ya. Boleh? Boleh saja. Misalkan Pak Roni Al-Athari As-Salafi. Nah, boleh baik, tidak masalah. Cuman ya antum ya upayakan betul-betul gitu loh kan. Jangan cuma lakob Al-Athari tapi banyaklah bid'ah misalkan gitu tadi. Difahami? Ya. Coba azan dulu, azan. Siapa yang mau azan? Kita lanjutkan sedikit ya, sudahnya sholat, setelah sholat baru lanjut lagi. Jelas ya, intinya bernisbat dengan nisbat as-salafi, al-athari itu boleh, namun yang afdol jangan kita sendiri yang menisbatkannya, biarlah orang lain, tapi jangan konspirasi pula antum, ya nak? Mas Ujang sama Firhan, Han, antum panggil anak Ujang as-salafi ya. Kata Firhan, yo mas, antum panggil anak Firhan Al-Athari, masyhur kan? Payu, itu namanya konspirasi, ya. Itu juga tidak diperbolehkan. Ya niat itu tadi loh. Ya. Tapi kalau ke wilayah tidak masalah, wilayah. Misalkan Ujang Al-Makarti, tadi kan memang orang Makarti dia. Ya. Misalkan siapa? Si Syu'bah, antum kan ulak kerbau kan? Nah, kerbau itu Jamus misalkan. Jamus kan? Si Syu'bah Al-Jamusi. Nah, ya. Kalau orang-orang Hadramaut itu Allah alam ya kan digunakan biasa ba ya, baba. Anak kemarin tanya sama Malik bin Salim Al-Mahdari yang penulis kitab taklik itu nah, Tamimah itu. Nah bilang, apa sih yang dimaksudnya orang-orang Hadramaut bilang misalkan Ba Wazir, Ba Jubair, Ba Alwi. Kata dia, dibalasnya WA annahum yaqulun, mereka mengatakan al itu diganti dengan ba. Jadi takdirnya ketika disebutkan Ba Alwi itu sama dengan Al Alwi, ya. Misalkan Ba Wazir, Al Wazir, nah, itu tadi. Tapi wallahu alam, ya. Itu tugas Syarif, mana Syarif, ya. Nah, Syarif nanti kalau dia ke Yaman tanyain. Anak dulu juga nggak sempat nanya sama orang kenapa gitu loh. Siapa tahu nanti kalau ada ketemu antum tanya sama orang-orang yang nisbatnya Baba itu tadi kan, Baswedan, apa lagi? Basalama. Nah, bah ini tadi benar apa? Ba itu adalah pengganti dari al. Ya, tapi Allah alam. Ya, itu tugas antum. Coba cari antum di apa? Di ansab, di nisbah atau mungkin di huruf. Ya. Kemarin anak bilang gitu, tapi kalau salah juga anak berpas diri. Kemarin yang si Faiz itu kan nisbatnya dia mau gitu Al-Bamusi kan. Anak bilang al itu katanya Malik bin Salim Al-Mahdari itu ba itu pengganti al. Kalau antum kasih al lagi berarti double. Ya sudah akhirnya Bamusi dia itu tadi. Kalau salah ya jangan salahin anak lagi, namanya anak kan qad ahsana man intaha ila masami'ah. Kita lanjutkan. Wa Syekhul Alim Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala fi kitab Mukhtasar Al-Ulu wa muqaddimatihi li Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah wa kitab At-Tawassul. Demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu dan juga muqaddimah Syarah Aqidah At-Tahawiyah dan kitab beliau At-Tawassul, ya. Tipis Tawassul itu kitabnya. Nah, di situ Syekh Al-Albani menyebutkan apa? Sejumlah para ulama as-salafiyin. Jadi istilah as-salafi atau salafiyin ini juga dipakai untuk para ulama zaman sekarang. Di antaranya tadi siapa? Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani. Difahami?
Wa Syekh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan kama fi Al-Ajwibah Al-Mufidah. Su'ila ma hiya salafiyah? Al-Fauzan pernah ditanya, ma hiya salafiyah? Apa itu salafiyah? Wa hal yajibu suluk manhajiha wa tamassuk biha? Apakah wajib menempuh manhaj salafiyah dan berpegang teguh dengan manhaj salafiyah? Faqal Syekh Al-Fauzan mengatakan, as-salafiyah yasairu ala manhajis salaf minas sahabah wat tabi'in wal qurun al-mufaddalah fil aqidati wal fahm was suluk. Salafiyah adalah as-sair, berjalan ala manhajis salaf, di atas manhajus salaf, baik dari kalangan sahabat dan juga tabi'in dan generasi al-mufaddalah, 3 generasi utama dalam akidah, pemahaman dan suluk, akhlak ataupun ibadah. Difahami? Suluk itu ibadah atau akhlak masuk juga padanya. Wa yajibu 'alal muslim suluku hadzal manhaj, dan wajib bagi seorang muslim untuk menempuh manhaj ini tadi. Sehingga yang namanya salafiyah itu tatkala seseorang berjalan di atas madhabus salaf minas sahabah wat tabi'in wa atba'ut tabi'in, baik dalam bab akidah, bab ibadah, bab akhlak. Difahami? Wa min haula Asy-Syaikh Al-Fadil Ali Ibnu Nasir Faqihi fi kitabih Al-Fath Al-Mubin birad ala naqdi Abdullah Al-Ghumari li Kitabil Arba'in. Di antara contoh ulama tersebut ya, adalah Syekh Ali Ibnu Nasir Faqihi di Madinah, beliau ya, Ali bin Nasir Faqihi ada di Madinah. Dalam kitab beliau Al-Fathul Mubin biraddi ala naqdi Abdullah Al-Ghumari li Kitabil Arba'in. Fahaula al-afadil min ahli ilmi wa ghairuhum lam yarau ba'san fi itlaqi laqab salafi awis salafiyah awis salafiyin. Mereka para ulama yang terkemuka tersebut, yang mulia tersebut ya, dan yang selain mereka ini tadi, lam yarau ba'san, menganggap tidak masalah mengitlaqkan laqab salafi atau salafiyah atau salafiyin. Difahami? Wa anal maksud bidzalik huwa man sara ala minhajis salaf wa tariqatihim wa qad ada ba'dul kutab al muhadditsin mimman kataba fil madzahib al-islamiyah as-salafiyyin atba'an liman sabaqahum minal a'immah. Dan yang dimaksudkan dengan hal tersebut, yang dimaksudkan dengan laqab salafiyah adalah orang yang berjalan di atas minhajis salaf, minhajnya salaf, wa tariqatihim, dan berjalan di atas jalannya mereka. Wa qad ada ba'dul kutab al-muhadditsin mimman kataba fil madzahib al-islamiyah, dan sungguh sebagian penulis al-muhadditsin, ahlul hadis ya, sebagian penulis ahlul hadis ulang ya. Waqad ada ba'dul kutab al-muhadditsin mimman kataba fil madzahib al-islamiyah, dan sungguh sebagian penulis al-muhaddits, anda baca muhaddits ya, bukan muhaddits ya, dugaan anda seperti itu. Kenapa? Karena yang disebutkan contoh-contoh di bawah ini orang-orang tidak beres ya. Sebagian penulis al-muhadditsin ya, orang-orang yang muhaddits ya, atau muhaddits ihdas ya, menggolongkan ya, tatkala mereka menulis madzhab Islamiyah, menggolongkan as-salafiyyin, istilah salafiyin itu mereka masukkan sebagai atba' liman sabaqahum minal a'immah, yaitu para pengikut untuk orang-orang yang mendahului mereka dari kalangan para ulama.
ta'ifatan mumayyizah urifat bihadzal ismi, yaitu suatu kelompok yang terbedakan lagi dikenal dengan nama tersebut. Ka Muhammad Abi Zahra. Muhammad Abi Zahra. Bukan Salafi, bukan. Wa Mustafa Syak'ak. Muhammad Ibn Sa'id Al-Buiti. Al-Buti ini apa gitu, ada pokoknya ada bantahan lah sebagian para ulama kita. Wa ghairihim wa adduha ta'ifatan mumayyizah urifat bihadzal ismi. Bahkan mereka menggolongkan siapa? Salafiyah, yaitu ta'ifah mumayyizah urifat bihadzal ismi, satu kelompok yang dikenal dengan nama tersebut. Waqad asyaru ila tatawur at-tarihi lima sirati hadhihi ta'ifah. Dan mereka telah mengisyaratkan, nama-nama ini tadi mengisyaratkan tentang atau kepada perkembangan sejarah untuk perjalanan kelompok Salafiyah ini tadi. Wa annaha imtidadun limadrasati Ahmad ibn Hanbal, bahwasannya Salafiyah ini tadi kepanjangan dari madrasahnya Ahmad bin Hanbal. Tajaddadat ala ahdi Ibnu Taimiyah, yang terperbaharui di masa Ibnu Taimiyah wal Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa za'amu, dan mereka siapa tadi, tokoh-tokoh ini tadi, menganggap anna salafiyyin humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab. Mereka menganggap bahwasanya salafiyyin lah yang mengitlakkan laqab ini untuk diri mereka. Wa minhum, dan di antara mereka man ya'uddu al-madhhab as-salafi marhalatan zamaniyah la madhhab islami. Sebagian mereka ada yang mengatakan madhab salafi itu cuman marhala waktu, marhala zamaniyah, bukan madhab islami. Kata Dr. Muhammad Ibn Sa'id Ramadan Al-Buti, yang dikenal dengan Al-Buti. Wa sawa'un sahha anna du'atal audah ila madhabis salaf humul ladzina atlaqu ala anfusihim hadzal laqab am atlaqu alaihim ghairuhum thumma arifu bihi fa innahu lam yu'raf minal a'immah al mutaqaddimin min ahli sunnah aw man tabi'ahum ala manhajihim ila asrina al hadir man ankaru alaihim dzalika aw i'taradu ala itlaqi hadzal laqab alaihim. Sama saja, ya, sama saja benar atau tidaknya, ya, bahwasanya mereka sendiri yang du'atul audah ini tadi siapa? Ibnu Taimiyah, ya enggak? Ibnu Battah dan yang lainnya tadi, yang mengajak ke mazhabus salaf ini tadi, mereka sendiri yang mengitlakkan laqab salafi atau salafiyah untuk diri mereka sendiri atau orang lain yang mengitlakkannya, kemudian dikenal mereka dengannya. Fa innahu lam yu'raf minal a'immah al mutaqaddimin min ahli sunnah au man tabi'ahum ala manhajihim ila asrina al hadir man ankaru alaihim dzalika aw i'taradu ala itlaqi hadzal laqab alaihim. Kemudian sesungguhnya juga tidak dikenal dari kalangan ulama mutaqaddimun atau yang mengikuti mereka sampai di zaman sekarang mengingkari atau menentang mengitlaqkan laqab ini tadi. Difahami? Terserah lah. Kalau si anu ini tadi siapa? Rombongan Ba'dul Kutab ini tadi lah. Muhammad Abu Zahra. Nanti anak cek lagi ya. Muhammad Abu Zahra. Sehingga ada Abu Zahra, Abu Roya segala macam. Sehingga anak Abu Zahra ini, pokoknya nama-nama ini bukan ulama salafi. Ya. Kayak tokoh lah, tokoh sejarawan. Kalau mereka nyebutnya apa namanya, ahli tsaqafah. Ya cuman sekedar ahli-ahli sejarah gitu loh. Tokoh-tokoh agama di luar negeri. Ya. Nah mereka ini suka nulis buku kayak apa namanya, pemikiran-pemikiran Islami, sekte-sekte dalam agama Islam. Sehingga di antara mereka sebutkan ada kelompok salafiyah. Nah, difahami? Wa aqallu ma yuqal fi jawazi talaqqub bidzalik wal intisab ilaihi annahu istilahun la musyaha fi al-istilah. Dan perkara yang minimalnya untuk dikatakan pada perkara tersebut, ya. Wa aqallu ma yuqal fi jawazi talaqqub bidzalik, perkara yang paling minimalnya tentang kebolehannya berlaqab dengan hal tersebut,
atau bernisbat kepadanya, itu cuma sekedar istilah, tidak ada masalah dalam masalah istilah. Ya. Tsummal ibrah hiya bil haqa'iq wal ma'ani. Kemudian yang jadi patokan itu hakikat dan makna, walaisat bil alfaz. Difahami? Bukan dengan lafaz. Terserah mau dikatakan laqab ini tadi bernisbat sendiri atau dinisbatkan oleh orang lain, itu cuma istilah laqab tadi. Yang penting bernisbat dengan laqab salafi juga secara boleh. Namun yang jadi patokan, kata Syekh Abdul Salam, hiya bil haqa'iq wal ma'ani, yang menjadikan patokan itu hakikat dan makna yang ada, walaisatil bil alfaz, bukan semata-mata dengan lafaz. Wa qad taqaddama minal ma'ani ma yadullu ala anna al maqsud bidzalika huwa man sara ala manhajis salaf as-salih wattaba'a tariqatahum. Fala yakunu hunaka adna farqin baina at-tasammi bis salafiyyah aw bi ahli sunnah kama taqaddam. Ya. Namun sebagaimana yang telah lalu dari makna-makna yang ditunjukkan, bahwasanya maksud dengan hal tersebut adalah orang yang berjalan di atas manhajus salafus saleh dan mengikuti jalan salafus saleh. Ya, difahami? Jadi yang diinginkan adalah orang yang berjalannya, bukan masalah laqabnya. Faham? Fala yakunu hunaka adna farqin baina tasammi bis salafiyyah aw bi ahli sunnah. Dan juga di sana tidak ada perbedaan yang mendekati gitu loh antara penamaan salafiyah dengan ahli sunnah. Difahami? Ya. Tidak ada perbedaan yang mendasar sama sekali sih. Tidak ada beda tipis-tipis, tidak ada. Sama saja salafiyah, ahli sunnah itu sama. Lihat ada faedah di bawah. Difaham ya, panjang lebar Syekh ini menyebutkan intinya laqab salafiyah ini boleh. Namun yang jadi patokan adalah makna yang diinginkan. Apa maknanya? Antum itu betul-betul salafi. Gitu loh. Terserah mau istilah salafiyah ini tadi yang disematkan oleh sebagian para ulama, mereka ulama salafi, mau dikatakan dikarenakan mereka menempuh mazhabus salaf atau dikarenakan mereka yang sendiri yang melaqabkannya atau tidak, itu cuma sekedar istilah. Difahami? Namun kata beliau ada faedah yang penting bagi kita. Lakin fi babid da'wa ilallah, akan tetapi pada bab dakwah ilallah, idza kana al-insan fi baladin, apabila seseorang di suatu negeri, wala ya'rifun nas hadil musammayat, orang-orang tidak kenal dengan istilah ini tadi. Istilah mana? Istilah salafiyah atau salafi. Wa qad tashushu atau tushawwishu alaihim, dan terkadang tushawwishu alaihim, mengganggu mereka, membuat orang gerah. Tashwish itu mengganggu. Ketika sebutkan pondok pesantren as-salafiyah, nah ada Wahabi masuk lembung gajah. Nah, maka apa yang antum tempuh? Al wajib alaihim ayasluku al maslak alladhi yajibu ilaihim hadhihi dakwah wa hadzal manhaj, hatta walau lam yadhkurhu al bil ismi hatta ya'rifu hadzal aqidah wa hadzal manhaj. Yang wajib bagi antum adalah menempuh jalan yang yuhabbib ilaihim hadhihi dakwah, yang membuat mereka tuh cinta dengan dakwah ini tadi. Difahami? Nah, antum enggak ada nih buat sekolah. Enggak mesti antum labelnya apa? Sebagian ikhwan kita kalau buat sekolah itu ya bunaya, visi dan misi mengajak kepada akidah salafiyah di atas pemahaman salafus soleh. Jingok, akidah salafiyah itu apa? Ya, itu ada sekolah ya bunaya mengajak kepada akidah salafiyah. Wahabi itu cukup. Yang bahasa itu antum buat Fran, itu jangan nanti antum dianu. Ya, cukup dengan bahasa yang mengajak kepada prinsip Islami, ya enggak? Atau generasi akhlak, dan yang umum-umum. Antum sampaikan akidah salafiyah di situ. Karena sebagian orang dengar nama salafiyah itu tadi sudah dipikirnya Wahabi, Salafi, radikal, anti bid'ah, anti tahlil, anti salawatan, anti segala macam. Nah, antum difahami? Buka pengajian. Makanya sudahlah, enggak usah pakai laqab-laqab. Di Indonesia ini kadang orang sudah tahu, ya enggak? Antum mau promosi, minta katakan kepada ikhwan-ikhwan, ini pengajian kita ini salafi, atau mau mendakwai. Kalau orang sudah tahu, orang sudah tahu semuanya antum salafi, ustadznya antum salafi, ya sudah, tidak usah bawa nama salafiyah lagi. Yang penting antum berdakwah mengajak pada Al-Quran dan Sunnah. Difahami? Lihat kata beliau, kalau seandainya mengganggu, maka al-wajib alaihim ayasluku al-maslak alladhi yuhabbibu ilaihim hadid dakwah. Maka wajib bagi mereka yang berdakwah ini tadi untuk menempuh jalan yang membuat
mereka itu cinta hadir dakwah, cinta kepada dakwah salafiyah, wa hadzal manhaj, cinta kepada manhaj salafiyah, hatta walau lam yadhkurhu bil ismi, meskipun dia tidak menyebutkannya dengan nama salafiyah, hatta ya'rifu hadhil aqidah wa hadzal manhaj, supaya mereka masyarakat itu kenal akidah, kenal manhaj. Lianna hadza ad'a lil qabul, dikarenakan cara seperti ini lebih ad'a, lebih menyeru untuk bisa diterima. Difahami? Nah, ya cukup antum apa ya, dengan bahasa-bahasa umum lah, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, masih mending lah ya, umum. Nah, ketika antum mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan prinsip-prinsip para dakwah salafiyah, itu sudah, orang sudah pasang kuda-kuda. Jangan-jangan nanti anak TK kita kata istrinya, enggak apa-apa kan TK. Enggak usah kaget, enggak kalah selawatan lagi dia. Nah, jadi orang sudah menjauh duluan. Difahami maksudnya? Tadi. Di sini hilangkan bawa salafiyah ya. Enggak usah bawa salafiyah di Lubung Gajah ini. Sudah. Kalau ditanya apa? Belajar. Terus masjid, enggak usah pula masjid misalkan, kecuali memang dibutuhkan di suatu wilayah tadi ya, di situ banyak Syiah, sehingga antum buat tempat tadi misalkan Ponpes As-Salafiyah, ya, enggak masalah kalau memang dibutuhkan. Fala yabda bi dzikri ba'dil musammayat allati qad la yumayyizunaha aw sami'u min ghairihim man yunaffir minha wa ka'annaha laysat minad din aw ka'annaha tukhalif aqidata ahli sunnati wal jamaah li'anna ad-da'i ila Allah azza wa jalla yajibu ayyura'i ahwal al-mad'uin fayasluku ma'ahum al-maslak alladhi yuhabbibuhum ila syar'illah wa la yatruk haqqan wa huwa yastati'u bayanahu lakin yasluk al-maslak at-tayyib al-hasan fil uslub wa ta'amul ma'an nas wa fi tahbibihim ila al-khair wa taqribihim minhu fa innahu ad'a lil qabul. Kata Syekh Abdul Salam ini tadi, beliau menyebutkan, maka fala yabda, maka jangan dia memulai bidzikri ba'dul musammayat, dengan menyebutkan sebagian penamaan-penamaan tadi. Nah, dulu yang pernah ana ceritakan ke antum ketika ana pernah mau ngisi di Masjid Al-Jannah itu, marbutnya nanya, pemahaman apa kamu? Al-Quran dan Sunnah, Pak? Oh iya, katanya. Coba kalau kamu pemahaman apa? Salafi. Enggak diterima di sini. Enggak. Karena sudah tahu. Ya. Makanya enggak usah pakai spanduk-spanduk itu tadi. Ya, sudah dakwah pengajian-pengajian. Kata beliau, maka jangan memulai dengan menyebutkan sebagian nama allati qad la yumayyizunaha, yaitu nama-nama yang qad la yumayyizunaha, yang terkadang masyarakat tidak bisa membedakannya. Ya, au sami'u min ghairihim, atau mereka masyarakat mendengar dari orang lain, man yunaffir minha, mendengar dari orang lain ada orang yang membuat lari dari nama-nama tadi. Wa ka'anna laysat minad din, seakan-akan nama ini tadi bukan bagian dari agama. Au ka'anna tukhalif aqidata ahli sunnati wal jamaah, atau seakan-akan nama salafiyah ini tadi adalah nama yang menyelisih akidah ahli sunnati wal jamaah. Difahami? Kan ada orang sudah buat jauh, hati-hati dengan salafi wahabi, ya enggak? Oh, salafi wahabi. Itulah yang anak pernah cerita sama antum. Anak pernah menghadiri ceramah ya, keluar daerah ini, masih dalam Sumsel ini. Itu yang di mobil itu yang ngundang anak. Tulen itu Pak, asli wahabi itu. Dalam hati anak, dia ini nyeritakan salah seorang ustadz, anak lupa ustadznya itu. Oh, wahabinya itu, wahabi tulen itu. Dalam hati anak, yang diundang ini wahabi lah. Nggak tahu kalau dia yang diundang ini salafi. Karena dia nyebutin salah satu ustadz salafi ini lah pokoknya. Itu pemikiran wahabi itu. Karena sebagai orang nggak tahu kan, itu tadi. Karena orang taunya salafi wahabi. Li'anna da'i ilallah, dikarenakan orang yang berdakwah kepada Allah yajibu ayyura'i ahwal al-mad'uin, maka wajib dia memperhatikan kondisi mad'unya. Fayasluk ma'ahum al-maslak alladhi yuhabbibuhum ila syar'illah subhanahu wa ta'ala, maka dia menempuh jalan yang bisa menyebabkan masyarakat itu cinta kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatruk haqqan wa huwa yastati'u bayanahu, janganlah dia meninggalkan suatu hak yang dia mampu untuk menjelaskannya. Lakin yasluk al-maslak at-tayyib. Ya.
Akan tetapi hendaknya dia menempuh jalan yang baik, al-hasan, yang bagus, fil uslub, dalam metode, wa ta'amul ma'annas, bermuamalah bersama umat manusia, wa fi tahbibihim, dalam mencintai mereka, membuat mereka cinta gitu loh, ilal khair, kepada kebaikan, wa taqribihim, mendekatkan mereka minhu, kepada kebaikan tersebut, fa innahu ad'a lil qabul, dikarenakan yang demikian itu lebih ad'a, lebih menyeru untuk bisa diterima. Difahami? Jadi intinya ketika kita berdakwah di suatu tempat dan ternyata di tempat tersebut anti, belum bisa menerima istilah salafi, ahlus sunnah, salafiyah, maka antum jauhkan istilah-istilah ini tadi. Difahami? Jelas? Ya. Wallahu ta'ala nusab. Kita sholat isya dulu. Setelah sholat isya nanti kita lanjut lagi.